Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Daun-daun gugur kota kekaisaran berkilauan karena usia. Kain merah tua membentang dari ujung jalan hingga ujung jalan, dan layang-layang kunang-kunang merah terbang tertiup angin musim gugur, membubung ke angkasa. Di toko-toko, lentera merah ditenun semalaman, desainnya rumit dan meriah. Saat malam tiba, ribuan cahaya terang membubung ke angkasa. Berdiri di atas istana, Lu Jiajie menatap ke kejauhan, tak kuasa menahan diri untuk mengingat pemandangan hujan musim gugur, ketika sebilah pedang menerangi separuh kota. Saat itu, penguasa bulu darah berteriak-teriak dari balik tembok kota, sementara rubah tua mengintip dari bawah. Semuanya terasa seperti baru kemarin. Saat itu malam menjelang pesta pernikahan Zhao Xianger, dan matahari bersinar terang. Awan di langit menyerupai ikan yang panjang dan ramping, dan bayangan angsa musim gugur tampak jauh di dalamnya. Memandang keluar, kemakmuran tempat ini tampak baru ditempa di dalam tembok kota yang tinggi. Panji-panji di atasnya berdiri tegak, aksara Mandarin Zhao menari-nari tertiup angin bersama kunang-kunang. Kekasihnya menikah dengan orang lain, dan ia merasa seharusnya marah, meskipun itu hanya pura-pura. Namun kini, sambil menatap tembok kota, ia merasa akan selalu mengingat keindahan ini. Angin musim gugur membelai kota kekaisaran untuk terakhir kalinya. Kalender telah berlalu hari ini, dan titik balik matahari musim dingin semakin dekat. Ini ditakdirkan menjadi halaman yang sangat penting. Suara gong dan genderang bergema di kejauhan. Ning Changjiu dan Zhao Xianger pasti bersembunyi di suatu tempat, mengobrol tentang sesuatu. Berpikir bahwa bahkan gadis yang sombong dan angkuh itu pun pernah merasa cemas dan khawatir, ia tak kuasa menahan tawa. Ini adalah bunga yang tak akan pernah layu bersama musim gugur. Itulah yang ia pikirkan. Ingatkan kau, saat kita di Fengdu, Nyonya Bai membangun kerajaan dewa. Kita saling bersujud di punggung Jiuyu, kata Ning Changjiu. Zhao Xianger mengusap kepalanya, dan berkata dengan sedikit rasa sakit, aku tidak ingat. Ingatanku akhir-akhir ini buruk. Ning Changjiu dan Zhao Xianger duduk berseberangan di meja, saling menatap, dipisahkan oleh sebuah pembakar dupa tembaga. Ning Changjiu teringat sebuah pepatah dan tertawa. Zhao Xianger merasa Zhao Xianger sedang mengejeknya dan dengan marah bertanya, apa yang kau tertawakan? Ning Changjiu menatap pembakar dupa dan mengganti topik pembicaraan, berkata, apakah dupa ini lebih mahal daripada dupaku? Ini adalah percakapan mereka sebelumnya di kapal penangkap ikan. Zhao Xianger bertanya, mengapa kau mengingat semuanya? Ning Changjiu berkata, bukankah ini dekret kekaisaran? Kau telah diusir. Bukankah kau akan menikah dengan keluarganya? Kau, petik 2. Zhao Xianger memegang dagunya dengan kedua tangan, menopang wajahnya. Membayangkan mengenakan gaun pengantin merahnya hari ini, membungkuk malu-malu kepadanya seperti seorang wanita muda di depan semua orang, dan menikah, membuatnya malu, seolah-olah citra agung yang telah ia bangun di masa lalu akan runtuh. Nama keluarga Ning, kata Zhao Xianger. Hah, aku ingin kabur. Zhao Xianger mencondongkan tubuh di atas meja, memperhatikan asap mengepul dan menghilang dengan bebas, merasa iri. Ning Changjiu berkata, kaburlah kalau kau mau. Ibumu sendiri yang akan menghentikanmu. Zhao Xianger tertegun sejenak, lalu merasa semakin sedih. Apa kau tidak punya wewenang untuk memutuskan waktu itu? Zhao Xianger tiba-tiba berpikir lagi. Ada apa? Kalau kita menikah nanti, cepatlah dan luangkan waktu itu. Petik 2. Inilah kecemasannya sebelum menikah. Banyak wanita akan merasakan hal yang sama pada hari ini. Ia jelas luar biasa, tetapi ia tetap tidak terkecuali, yang membuatnya semakin cemas. Matahari perlahan terbit, dan waktu berlalu. Istana sudah didekorasi. Ia adalah permaisuri pertama di negara bagian Zhao, jadi ini juga merupakan pernikahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara bagian Zhao. Para pejabat istana memuji Yang Mulia karena tidak mengumumkan hal ini hingga hari ini, mungkin karena mereka takut akan kemewahan. Namun Song Che dan para dayang pribadinya tahu lebih baik, mereka tahu Yang Mulia akan pergi hari ini. Apakah negara Zhao akan makmur esok hari masih menjadi misteri. Perbendaharaan negara saat itu sudah sangat mencukupi, jadi bahkan dengan seorang kaisar wanita yang hemat, kemewahan dan pamer tetaplah menakutkan. Namun, kaisar ini tampak agak terlalu hemat. Saat mereka mempersiapkan pernikahan, para dayang Zhao Xianger terus mengirim pesan, menyarankan untuk memotong karpet merah menjadi 2, dan kemudian membaginya lagi. Mereka memuji integritas Yang Mulia dan pengabdiannya kepada rakyat, tanpa menyadari bahwa ia hanya ingin mengurangi kegiatan berjalan kaki. Setelah aku pergi, kau harus memperlakukan Lu Jiajie dengan baik, Zhao Xianger tiba-tiba berseru. Jika kau berani menindasnya, aku akan menghajarmu sampai mati saat kita bertemu lagi nanti. Ning Changjiu menatap wanita muda itu, yang hampir gila karena pesta pernikahan, bertanya dengan ragu, Yang Mulia, apakah kau bermain jual mahal? Zhao Xianger memperhatikannya mengucapkan istilah-istilah militer, berharap ia bisa memanggil 100.000 kavaleri untuk melindas wajahnya yang mengerikan.
Ning Changjiu tersenyum, lalu berdiri, menyisir rambutnya, memilih aksesori rambutnya, dan memegang cermin perunggu di hadapannya, membuat ekspresi wajah untuk menghiburnya. Zhao Xianger tahu dia bijaksana dan rajin, tetapi ia tidak bisa tersenyum. Firasat buruk yang aneh dan tak terjelaskan mencengkeramnya. Ngomong-ngomong, Zhao Xianger menutupi cermin dengan tangannya, melindunginya dari tatapannya. Ada apa? Kalau saatnya tiba, aku ingin mengenakan setelan jas yang mematikan di balik gaun pengantinku. Ah, ya, kalau tidak, aku tidak akan merasa aman. Aku setelan jasmu yang mematikan. Petik 2. Zhao Xianger melepaskan cermin perunggu dan menatap tanpa ekspresi ke arah tangan Ning Changjiu yang terulur padanya. Sore harinya, di titik tertinggi istana, Lu Jiajia dan calon pengantin itu menyaksikan matahari perlahan terbenam. Zhao Xianger meringkuk di bahu Lu Jiajia, ekspresinya tenang, seolah-olah mereka adalah pengantin baru yang akan menikah. Saudari Jiajia, lihat, ada 2 Jiajia dalam namamu. Bukankah itu menyiratkan bahwa kita akan menikah bersama? Pikiran Zhao Xianger sangat jernih hari ini. Lu Jiajia menatap gadis yang perlahan memudar itu dengan sedikit rasa iba dan berkata, aku pemimpin sekte pedang, dan kau permaisuri Zhao. Jika kita menikah, aku khawatir rakyatmu dan murid-muridku tidak akan menerimanya. Itu akan dibicarakan di seluruh dunia selama beberapa dekade. Zhao Xianger berkata dengan tenang, tidak masalah. Aku akan pergi hari ini juga, dan kaulah satu-satunya yang akan menanggung akibatnya. Sepertinya dia tidak menjadi bodoh. Lu Jiajia mendorongnya dari bahunya. Dan Zhao Xianger bersandar di bahu Ning Changjiu. Lu Jiajia menatap pemandangan itu sejenak, merasa gelisah, lalu menarik gadis itu mendekat. Waktu akhirnya bergeser menuju senja. Zhao Xianger menatap matahari terbenam, mengulurkan tangannya, dan menunjuk awan yang diwarnai merah oleh cahaya senja. Ia berkata perlahan, yang itu tampak seperti burung. Yang itu tampak seperti naga. Yang itu tampak seperti ikan karang. Yang itu tampak seperti gunung. Yang itu tampak seperti pangsit ketan Chenji dengan isian wijen yang meleleh setelah digigit setengahnya. Yang itu, Zhao Xianger perlahan menarik tangannya. Awan di cakrawala kehilangan cahaya kemerahannya. Malam akhirnya tiba. Kota kekaisaran gempar, ramai dengan aktivitas saat mereka mencari kaisar, tanpa menyadari bahwa ia sedang menatap kosong ke langit yang suram, bertanya-tanya mengapa tidak ada lagi awan. Lu Jiajia mengedipkan mata pada Ning Changjiu. Ning Changjiu menjawab dengan tatapan yang seolah bertanya, kau yakin? Lu Jiajia mengangguk acuh tak acuh, lalu berbalik. Ning Changjiu memandangi profil Zhao Xianger, mencondongkan tubuh lebih dekat, dan dengan berani menciumnya. Ah! Zhao Xianger duduk tegak, seperti gelas yang terlepas dari cengkeramannya, kepalanya terangkat tinggi dan dadanya membusung, sedikit terkejut. Ning Changjiu mencium bibirnya lagi. Zhao Xianger berbalik dengan panik, menyentuh bibirnya, menatap sosok bergaun putih yang membelakanginya, mengusap wajahnya yang memerah, dan tiba-tiba tersadar. Apa yang kau lakukan, dia? Zhao Xianger sedikit gugup. Ning Changjiu tersenyum dan membantunya. Mengikat seikat rambut. Kau akan menikah, katanya. Ya, apa yang kau tunggu? Mereka semua mencarimu. Lu Jiajia juga berdiri, menatap kota kekaisaran yang ramai dan berkata sambil tersenyum. Mata gadis itu kembali berbinar. Zhao Xianger mengenakan gaun pengantin merah menyala, kerudung berhiaskan mutiara dan liontin giok, lalu melangkah ke karpet merah. Ia berjalan perlahan, sedikit pendiam dan terkendali. Ia bahkan tak ingat bagaimana dayang-dayang istana mendandaninya, tetapi akhirnya, sebuah kerudung merah tersampir di kepalanya seolah-olah itu adalah kata terakhir. Kini ia dan Ning Changjiu sedang memegang pita merah berhiaskan bunga peoni besar, dan berjalan perlahan ke depan. Lingkungan di sekitarnya ramai dengan aktivitas. Ia bisa membunuh monster ganas tanpa berkedip, tetapi selalu sulit baginya untuk menghadapi masalah seperti ini dengan tenang. Kata, menikah, belum pernah muncul dalam hidupnya sebelumnya, bahkan beberapa hari yang lalu, ia masih menggantinya dengan gagasan, bersedia menerima kekalahan. Sepatu bersulam itu melangkah di karpet merah, setiap langkah begitu lembut dan perlahan. Pada saat tertentu, tangannya dipegang. Itu adalah tangan Ning Changjiu, dan terasa sedikit hangat. Ia merasa sedikit lega. Jika ia mengangkat kerudungnya dan melihat ke belakang, ia akan melihat ratusan lentera perlahan terbang ke langit tertiup angin musim gugur. Mereka mengikuti satu demi satu, seperti naga panjang, seperti angsa yang terbang. Seluruh kota seakan terbang bersama lentera-lentera. Lu Jiajia memperhatikan kedua pengantin baru itu berjalan memasuki aula, dan ia masih belum bisa memahami peran apa yang sedang dimainkannya. Aduh, rasanya lebih baik minum di Baicheng. Ia tiba-tiba merasa bahwa bersikap lembut dan baik hati tak ada gunanya, menjadi wanita jahat lebih nyaman. Jika ia wanita jahat, pesta pernikahan hari ini pasti akan sangat meriah. Di bawah tatapan orang banyak, Ning Changjiu dan Zhao Xianger berjalan menyusuri karpet merah panjang dan memasuki aula besar di ujung. Aula itu dipenuhi suara gemericik air, lampu-lampu menyala, dan lukisan-lukisan kertas di dinding diterangi dengan cemerlang.
Tidak ada dekorasi yang terlalu mewah di sini, dan jika bukan karena karakter, besar di dinding, suasananya akan terasa lebih tenang. Bayangan merah gaun pengantin berkelap-kelip di lampu kristal. Jangan takut, bisik Ning Changjiu sambil menggenggam tangannya. Siapa yang takut? Genggaman Zhao Xianger semakin erat. Meski begitu, ia berharap ada iblis yang menyerang kota, mengganggu pesta pernikahan. Lalu, ia bisa merobek gaun pengantinnya, menghunus pedang, dan membantai semua orang yang menghalangi jalannya. Sayangnya, negeri ini begitu damai akhir-akhir ini sehingga jumlah iblis kecil yang direkrut setiap tahunnya memenuhi beberapa buku. Ning Changjiu berkata, kami menikah dalam upacara resmi. Zhao Xianger menjawab, kulihat kaulah yang merasa bersalah. Di aula suci, mereka berdua terlibat dalam percakapan. Tanganmu tidak gemetar bahkan saat kau memegang pedang, jadi apa yang kau takutkan sekarang? Kaulah yang gemetar. Kau bohong. Yang bohong itu anjingnya. Petik 2. Petik 2. Ning Changjiu meraih tangannya dan berhenti di ujung aula. Orang tua kedua belah pihak seharusnya duduk di depan, tetapi sekarang, tidak ada seorang pun di sana. Wanita istana telah memulai pidato ucapan selamatnya. Zhao Xianger merasa sedikit kesal. Ia bahkan mulai meragukan dirinya sendiri. Kembang api meledak di belakangnya. Langit di atas kota kekaisaran seharusnya berkilau dan indah, ia bisa melihatnya dengan indera spiritualnya, tetapi ia tidak melakukan apapun, hanya berdiri diam di sana. Tiba-tiba, seolah-olah kekuatan ilahi dalam dirinya melonjak, ia merasa segalanya begitu hampa. Apakah ini pertanda kedatangan burung vermilion? Ia tenggelam dalam pikirannya, sama sekali tidak menyadari apa yang dikatakan dayang istana. Mari kita berjanji untuk menua bersama, tiba-tiba Ning Changjiu berkata. Zhao Xianger sedikit terkejut. Ning Changjiu mengulangi, untuk mengikrarkan cinta kita seumur hidup. Zhao Xianger menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, untuk mengikrarkan cinta kita demi cinta bebek Mandarin. Pikirannya ditarik kembali, dan keilahiannya perlahan memudar. Yang mulia, Changjiu. Kata-katanya terasa kurang tepat, tetapi Zhao Xianger melanjutkan, untuk mengikrarkan cinta kita demi cinta bebek Mandarin. Itulah kata-kata di surat nikah mereka. Mereka terus mengatakan ingin memutuskan pertunangan, tetapi kenyataannya, mereka hafal. Untuk mengikrarkan cinta kita pada laut dan gunung, kata Ning Changjiu. Untuk mengikrarkan cinta kita kepada burung dewa dan bulan giok. Kata-kata di surat nikah itu bagaikan mantra untuk menyucikan hatinya. Zhao Xianger sama sekali tidak merasa terganggu. Sebaliknya, ia mengenang banyak hal indah di masa lalu, dan sudut bibirnya sedikit melengkung di balik kerudung merahnya. Tali merah telah diikat lebih awal, dan lilin-lilin indah telah dipotong bersama. Ning Changjiu berkata dengan lembut. Dari rambut hitam hingga putih, kita akan menjadi sahabat di Jalan Agung. Kata-kata Zhao Xianger semakin tegas. Semoga kita menjadi pasangan yang sempurna, Ning Changjiu tiba-tiba berbicara, mengejutkan dayang istana. Zhao Xianger perlahan memulai, cinta abadi. Setelah itu, mereka berpegangan tangan dan berlutut dengan lembut. Sujud pertama ditujukan kepada langit dan bumi. Mereka membungkuk dengan lembut. Pasangan yang sempurna, cinta abadi, apa? Dayang istana perlahan-lahan kembali tenang, mendesah lega. Melihat wanita yang bersujud itu, ia berkata dengan lantang, sujud kedua kepada orang tua. Keduanya tidak bergerak. Dayang istana terkejut lagi, tetapi kemudian mempertimbangkan kembali, berasumsi bahwa itu hanya karena orang tua tidak hadir di panggung. Padahal, mereka hanya berpikir bahwa, bagi mereka, orang tua dan langit dan bumi adalah satu dan sama, sesuatu yang telah mereka bahas dalam sujud pertama, jadi tidak perlu mengulanginya. Untungnya, dayang istana telah lama melayani Zhao Xianger dan tidak terlalu gugup. Setelah menunggu sejenak, ia dengan tenang berkata, suami dan istri saling membungkuk. Ning Changjiu dan Zhao Xianger berbalik dan membungkuk dengan lembut. Semoga kita menjadi pasangan yang sempurna. Cinta abadi. Tangan mereka saling bertautan. Pada saat itu, hiruk-pikuk meletus di luar kota kekaisaran. Semua lentera, yang kini menjulang ke langit malam, menciptakan ilusi bak mimpi. Sebuah kereta naga panjang, syarat dengan kembang api, berpacu melintasi alun-alun istana. Tumpukan kembang api meraung ke langit, merobek malam bagai benih, dengan rakus menyerap segala sesuatu dalam kegelapan, hanya untuk menukarnya dengan momen kemegahan yang singkat. Kembang api menyala bagai siang hari. Inilah kota yang tak pernah tidur. Itu juga malam termegah kota kekaisaran. Bertahun-tahun dari sekarang, hari ini akan dikenang dengan penuh semangat. Tak seorang pun dapat membayangkan pernikahan permaisuri atau kamar pengantinnya, tetapi pada hari itu, pemandangannya benar-benar terbentang. Bahkan para menteri yang paling tenang pun dengan penuh semangat terlibat dalam percakapan pujian. Itu bagaikan anggur yang memabukkan, air pasang yang bergelora. Ia mengangkat mereka dari puncaknya. Zhao Xianger, yang masih muda, merasakan emosinya berkobar saat itu. Tiba-tiba, ia dengan lembut mengangkat ujung kerudung merahnya. Warna merah menyala gaun pengantinnya membingkai pipinya yang halus. Ia menatap Ning Changjiu, senyum menawan tersungging di wajahnya. Bagaimana kalau kita mencoba melawan takdir malam ini? Kata-kata itu bagaikan kembang api paling gemilang di langit malam.
Ning Changjiu pun terbakar. Ia menatap mata lembut Ning Changjiu, membungkuk, mengangkat kakinya, dan mengangkat gadis itu. Zhao Xianger tidak melawan, persis seperti hujan deras hari itu. Mereka berlari dengan geram, menyerbu ke kamar tidur. Tapi kali ini, begitu lembut. Malam ini, mereka adalah pasangan pengantin baru, yang diberkati oleh seluruh kota. Menurutmu, apakah aku akan menyesali ini nanti? Xianger sangat pemberontak, aku mengkhawatirkanmu. Lihat, langit penuh kembang api, begitu pula kita. Kita semua memang harus mekar, jadi mengapa tidak mekar seindah mungkin? Aku penasaran apakah setiap kata ibu akan menjadi kenyataan. Tapi, kau mau melawan perintah. Suamimu patuh. Mereka tertawa sambil berbicara di bawah kembang api. Tak ada yang tahu apakah mereka akan menyesalinya nanti. Saat itu, Ning Changjiu menggendongnya. Mereka berjalan perlahan menuju malam yang indah. Kemegahan kota kekaisaran terasa seperti mimpi. Di balik mimpi itu, sebuah pedang besar yang terbuat dari salju dan angin melayang di udara. Gadis di atas pedang salju itu menatap langit malam dengan ekspresi riang. Menikah. Sue Yuan mengamati kembali pemandangan di hadapannya, rasa tak percaya terpancar di matanya. Bagaimana mungkin putri ibuku menikah? Si Yu, meskipun dikalahkan olehku, tetaplah orang yang terhormat. Apa gunanya menikah dengan dunia fana? Sue Yuan berkelana siang dan malam, menghabiskan hampir sebulan untuk mencapai titik ini. Melihat kota yang meriah ini, ia bahkan berpikir ia telah datang ke tempat yang salah. Phoenix Api, kau sungguh mengecewakanku. Sue Yuan mendesah pelan. Di bawah kakinya, bila es itu menajam, salju berhembus dari ujungnya, memperlihatkan ketajamannya yang seperti silet. Nanzu berbeda dengan dunia tengah. Di sini, puncak istana ungu nyaris tak terkalahkan. Ia bahkan bisa lebih lancang daripada di kerajaan Guntur. Bahkan jika itu berarti menembus kerajaan kota, ia tak akan ragu. Pedang salju itu menancap ke arah kota kekaisaran Zhao yang berkilauan. Tunggu, kehampaan itu retak, dan kucing putih itu melompat dari udara ke bahunya, menghentikannya. Ada apa? Suara Sue Yuan dipenuhi rasa hormat. Mata biru tua kucing putih itu menatap tajam ke arah kota, dan berkata dengan dingin, kota ini berhantu. Sue Yuan sedikit mengernyit. Hantu, bunuh saja. Kucing putih itu berkata, jika kau menginjakan kaki di sini, bahkan aku mungkin tak akan bisa menyelamatkanmu. Sue Yuan tetap tenang, mempercayai kata-kata kucing putih itu tanpa syarat. Aku mengerti, apa yang bisa dilakukan gadis ini, yang begitu terhanyut dalam pusaran cinta. Paling-paling, hanya karena ibunya menyayanginya. Sue Yuan memikirkan hal ini, sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah kegelapan. Di kota kekaisaran, Lu Jiajia Jianxin tiba-tiba merasa khawatir. Ia mengangkat kepalanya, matanya langsung menyipit. Di tengah kembang api, sekeping salju tiba-tiba jatuh. Bentuknya yang tembus cahaya terbentang di bawah cahaya api, warna-warna heksagonalnya yang berkilauan berputar-putar dalam tampilan yang memukau. Ia berkibar turun, seolah-olah telah tersesat ke dunia manusia. Rasa dingin pun menyusul. Di bawah sinar bulan, kabut tampak menyebar, menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Ia menatap ke arah tertentu di luar kota. Di atas pedang salju raksasa, Sue Yuan duduk bersila, menunggu Phoenix Api memperhatikannya dan membunuhnya di malam yang seharusnya menjadi malam pernikahannya. Ia menunggu dengan tenang, tahu bahwa jika ia tidak secara aktif memasuki kota, Phoenix Api akan membutuhkan waktu untuk menyadarinya. Namun setelah satu tarikan napas, pupil mata Sue Yuan tiba-tiba menyempit. Di langit, hujan salju pertama, yang terbentuk dari awan beku, dikumpulkan dan disapu kembali oleh dinding energi pedang. Angin dan salju yang ia ciptakan kini menjelma menjadi pedang tajam milik orang lain. Semua hawa dingin itu menjelma menjadi niat pedang murni. Pedang itu menembus langit, berkobar dengan kembang api, menembus malam yang dingin dan kelam. Pedang itu datang secara langsung. Sue Yuan belum pernah menyaksikan niat pedang semurni itu sebelumnya. Api perang berkobar di dalam dirinya. Gadis itu mengulurkan tangannya, dan pedang salju itu melonjak, bagaikan kapal raksasa yang menyeberangi sungai. Wus! Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Ledakan angin dan salju yang pekat menelan mereka dalam sekejap. Pekikan pedang bergema di telinga Sue Yuan. Pekikan burung yang samar bergema di antara siulan pedang, pekikan yang membuat Sue Yuan ketakutan, yang duduk di bahunya. Snow Yuan ini adalah burung dewa dari negeri utara, setara dengan Thunderbird dan Fire Phoenix di antara semua burung dewa masa kini. Selain Vermilion Bird, kepada siapa lagi ia harus bersujud? Sue Yuan tak mengerti. Detik berikutnya, sesuatu yang lebih membingungkan terungkap. Saat pedang mereka beradu, sebuah kekuatan dahsyat menyerbu ke arahnya. Seluruh energi pedangnya diserap oleh pedang lawan, berubah menjadi bila-bila pedang tak terhentikan yang melesat kembali ke arahnya. Setelah benturan singkat, Sue Yuan terdorong mundur puluhan kaki. Di bawah kakinya, pedang yang dikenal sebagai burung pipit dingin meledak, berubah menjadi burung dewa sejati. Pedang itu bertindak seperti perisai, akhirnya menangkis serangan lawan berikutnya. Menggantung di udara, Sue Yuan mengulurkan tangan untuk menyingkirkan kepingan salju yang menyilaukan.
Ia menyipitkan mata, menatap gadis yang juga melayang di atas kota kekaisaran. Sekilas, ia merasakan kemiripan yang mencolok dengan wanita misterius yang mampu memanipulasi waktu sebulan yang lalu, dan pikirannya membeku. Wanita di hadapannya, dengan rambut gelap dan jubah putihnya, adalah sosok yang sangat cantik, bayangannya membeku di langit malam seperti pedang. Kau bukan Phoenix Api. Sue Yuan menilai identitasnya. Siapa kau? Lu Jiajia balas menatap. Roh pedangnya telah ditempa hingga tingkat yang mengerikan. Ini berbeda dengan pertarungan latih tandingnya yang berlangsung lama dengan Ning Changjiu, ini adalah serangan pedang pertamanya yang sesungguhnya setelah menguasai sepenuhnya teknik pedangnya. Pedang lawan langsung menyatu dengan pedangnya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk energi pedang mereka. Pedang lawan bagaikan belati miliknya sendiri. Bagaimana pertarungan ini akan dijalani? Sue Yuan merasakan niat pedang murni yang terpancar darinya, matanya berkedip-kedip. Kekuatan wanita ini tak diragukan lagi setara dengan Xiyu. Siapa kau? Tanya Lu Jiajia dingin. Sue Yuan berkata, aku di sini untuk mencari Huo Feng. Siapa kau baginya? Huo Feng. Lu Jiajia sedikit terkejut. Zhao Xianger. Sue Yuan berkata, jadi namanya Zhao Xianger. Apa hubunganmu dengannya? Tanya Sue Yuan lagi. Lu Jiajia menjawab dengan kesal, saingan cinta. Ekspresi Sue Yuan sedikit melunak, sepertinya kita berteman. Lu Jiajia bertanya, apakah kau di sini untuk membunuhnya? Sue Yuan mengangguk, ya. Lu Jiajia menatapnya dengan tenang. Detik berikutnya, awan malam, tembok kota, kembang api, semuanya diselimuti aura pedang samar. Namun dalam sekejap Sue Yuan teralihkan, medan pedang yang bergerigi dan terjalin telah terbentuk, seperti bunga teratai kristal yang mekar di langit malam. Lu Jiajia memegang satu tangan di belakang punggungnya, tangan lainnya mengepal. Ia jelas tidak memegang pedang, namun seolah-olah ia memegang pedang yang tak tertandingi dan termasyhur. Sue Yuan yakin ia hanya berada di alam Istana Ungu, sehingga kekuatan yang ia miliki bahkan lebih luar biasa. Kultivator puncak alam Istana Ungu yang tak terduga lainnya. Selama pertarungannya dengan Xiyu, sebelum saat-saat terakhir, mereka telah berimbang. Membunuhnya akan sangat bergantung pada bantuan ilahi. Sekarang, tekad Sue Yuan bahkan lebih kuat. Ia akan membunuh wanita bernama Zhao Xianger sebelum kembali ke kerajaan ilahi. Meskipun wanita di hadapannya kuat, Istana Ungu tetaplah Istana Ungu. Jangan menyerang dulu. Biarkan aku menghadapinya dengan benar, kata Sue Yuan dalam hati, berbicara kepada kucing putih yang bersembunyi di kehampaan. Dia akan menggunakan wanita ini sebagai batu asah. Gadis itu melepas mantel bulu cerpelainya dan membuangnya. Yang tersisa hanyalah rok yang terbuat dari sutra es. Di balik ujung roknya bersinar cahaya neon. Itu adalah tato burung dewa layang-layang salju. Di dalam kota kekaisaran, kembang api yang gemerlap masih bermekaran berkelompok, bagaikan kupu-kupu yang berjatuhan tertiup angin musim gugur. Di luar, laut, malam yang remang-remang, melengkung tinggi, angin dan salju, berpadu dengan energi pedang, bagaikan ikan yang berenang di air. Di balik rok Sue Yuan, tato es salju yang tergambar di kulitnya telah menampakkan wujud aslinya. Ia seekor burung yang indah. Sayapnya terbentang lebar, tubuhnya berwarna biru es, kecuali bulu dadanya yang menyerupai tumpukan salju halus. Di atas kepalanya, terdapat 3 jambul seperti belati, tubuhnya dijalin pola salju es, bulu ekornya panjang dan anggun, menjuntai dari pinggangnya bagai sutra berharga, hingga ke pergelangan kakinya. Senyum Sue Yuan semakin lebar. Ini adalah tato layang-layang salju yang telah ia bangunkan beberapa bulan yang lalu dengan bantuan kucing putih. Saat pertama kali bertemu kucing putih itu, ia dikalahkan 5 kali berturut-turut olehnya. Kemudian, ia melihat dinding es ilusi, dan segel layang-layang salju di dalam tubuhnya pun terbangun. Inilah yang membuatnya jauh lebih kuat daripada Xiyu. Meskipun Xiyu muncul dari belantara keras pegunungan dan sungai yang miskin, ia tetap tak terkalahkan dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, sebuah kehidupan dengan kesuksesan yang tak tertandingi. Tanpa mengalami kegagalan yang tak terlupakan, bagaimana seseorang bisa membangkitkan kekuatan sejati burung petir? Jika bahkan Xiyu dari Middle Earth berada dalam kondisi seperti itu, Phoenix Api di sudut Nanzu ini kemungkinan besar akan jauh lebih lemah. Pendekar pedang wanita berjubah putih ini adalah sosok yang luar biasa, tetapi sayangnya. Sue Yuan menatap acuh tak acuh pada sosok giok berpakaian putih yang melayang di udara. Pola layang-layang salju di tubuhnya bersinar terang, seperti wujud dharma yang terjalin di belakangnya. Alis wanita muda itu sedikit berkerut. Apakah kau tidak takut padaku? Tanya Sue Yuan. Ribuan tahun yang lalu, umat manusia hanyalah hamba para dewa kuno. Sebagai burung dewa, layang-layang salju, yang diwariskan dari zaman kuno, memiliki garis keturunan penindasan atas para pembudidaya manusia. Meskipun kekuatan ini melemah dari setiap generasi, bagaimana mungkin melihat burung dewa itu tidak menimbulkan perasaan bimbang? Lu Jiajia menatap burung salju di sampingnya, aura pedang di dalam tubuhnya mengalir keluar, membentuk domain bulat yang berdiri di tengah domain pedang teratai es, bagaikan putik bunga. Ia mendengarkan pertanyaan gadis itu, namun tak sepenuhnya memahaminya. Burung ilahi elang salju memang cantik, tapi mengapa harus takut akan kecantikan?
Kalau tidak, ia akan dipenuhi rasa gentar bahkan saat bercermin setiap hari. Kemudian, Sue Yuan terkejut menemukan bahwa bukan hanya garis keturunannya tak berdaya untuk mengalahkan lawan, tetapi bayangan emas yang samar-samar berkelebat pada energi pedang yang mengalir di dalam domain pedang itu tampak seperti seekor burung, dan elang salju miliknya sendiri justru menunjukkan rasa takut terhadap bayangan emas itu. Apa mungkin itu? Sesaat keterkejutan hanya mengintensifkan semangat juang Sue Yuan. Nanzu benar-benar perlu menampung beberapa sosok kuat, jika tidak, menjadi terlalu lemah akan sangat membosankan. Mereka bertukar pandang, dan saat pikiran mereka berpacu, kepingan salju berputar dan berhamburan ke segala arah seperti pisau daun willow. Siapa yang lebih kuat, kau atau Zhao Xianger? Sue Yuan mencabut sebilah pedang pucat dan licin dari salju, bagaikan algojo yang mengajukan pertanyaan terakhir sebelum mengeksekusi seorang tahanan. Lu Jiajia meraih salju dan angin, menyalurkan niat pedangnya dan menghunus pedang panjang sedingin es. Ia segera menjawab pertanyaan lawan bicaranya, Zhao Xianger memanggilku kakak. Sue Yuan, penasaran, bertanya, jadi pria seperti apa kakak iparmu? Kakak iparku adalah suamiku, katanya tenang, lalu terkekeh merendahkan diri. Pedang itu melesat di udara, dan salju serta angin di sekitarnya seketika terdiam. Gelombang niat membunuh melonjak. Di tepi medan pedang, hutan pedang es menjulang dari tanah, seketika tumbuh beberapa kali lebih panjang dari sebelumnya, melingkari Sue Yuan dengan erat. Ini, Sue Yuan bahkan belum menyadari hubungan etika di antara mereka ketika aura pembunuh menembus udara, menerbangkan debu salju. Amarah samar masih tersisa di antara energi pedang yang menyapu ini. Itu adalah amarah yang terpendam dalam diri Lu Jiajia, yang sebelumnya tak mampu ia luapkan. Kini setelah musuh yang kuat datang, ia memiliki kesempatan sempurna untuk menguji ketajamannya. Lu Jiajia lenyap dari tempatnya berdiri. Ia adalah sebilah pedang, sebongkah salju, lenyap dalam pusaran kepingan salju dalam sekejap. Kemudian, kepingan salju dari langit berjatuhan bagai bilah-bilah beku, menghujani Sue Yuan bagai hujan deras. Ia adalah penguasa es dan salju, tak kenal takut pada angin dan salju. Pola es burung dewa bersinar terang. Bilah salju jatuh, dan Sue Yuan melesat melawan angin. Salju tebal, yang ditenangkan Lu Jiajia, tiba-tiba bergetar. Kepingan salju, saling bertabrakan, suara yang dalam namun jernih bergema di udara. Kepingan salju tak lagi rapuh, mereka bagaikan baja, bergetar ratusan, ribuan kali setiap kali bernapas. Terkadang mereka adalah salju, terkadang mereka adalah pedang, ditarik dengan liar di antara Lu Jiajia dan Sue Yuan, menyatu menjadi wujud yang mereka inginkan. Sue Yuan berdiri diam, angin berhembus dari atas, mengacak-acak gaunnya. Kakinya menapaki malam seolah di lautan luas. Lu Jiajia jatuh bagai pedang, salju dan angin bagai jubah pedangnya yang menari, energi pedangnya bagai gunung yang menancap di laut. Sue Yuan tetap tenang, setelah memahami bahwa pihak lain adalah roh pedang. Ia adalah roh senjata, yang tidak dapat berwujud seperti roh bawaan biasa. Sebaliknya, ia berada di dalam tubuh, beresonansi dengan senjata tertentu. Meskipun integrasi roh pedang sangat kuat, ia juga menghabiskan sejumlah besar energi spiritual. Hal ini tidak terjadi padanya. Layang-layang terbang salju miliknya adalah burung dewa angin dan salju. Sebelum Perang Yuanchu, mereka telah melayani sebagai pelayan naga es kuno, berbagi kekuatan garis keturunan sungai es. Namun Sue Yuan menyadari bahwa ia telah salah lagi. Integrasi roh pedang pihak lain tidak seperti yang ia bayangkan. Kekuatan asimilasi wanita ini benar-benar tak terkekang. Ia dapat langsung menyerap energi pedangnya. Sesuatu yang bukan pedang, ia bisa mengubahnya menjadi pedang lalu merebutnya, sungguh tak masuk akal. Kekuatan sungai esnya tak tertandingi. Tak lama kemudian, angin dan salju berpisah, dan pedang salju turun dari langit bagai bilah pedang yang berat, menebas kepala Sue Yuan. Sue Yuan mengerang dalam hati, berpikir, Phoenix api telah mencuri suamimu. Kau begitu kuat, mengapa kau tidak mencarinya? Mengapa kau melampiaskan semua amarah ini padaku? Dentang pedang bergema di angin dingin. Energi pedang melingkar yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara, membentuk arena duel yang tajam. Energi-energi itu terus-menerus hancur, lalu terbentuk kembali, dikendalikan oleh kehendak Lu Jiajia, melepaskan hujan deras serangan terhadap Sue Yuan. Jika Sue Yuan tidak memiliki tubuh dewa, ia pasti sudah tercabik-cabik oleh energi pedang yang merasuk. Namun, kekuatan Sue Yuan juga melampaui imajinasi Lu Jiajia. Meskipun ia terus maju dengan gelombang demi gelombang energi pedang, memaksanya ke dalam situasi putus asa di arena pedang, ia tak mampu sepenuhnya mengalahkan lawannya. Rasa dingin yang terpancar darinya membawa aura keilahian yang menyeluruh. Jika tubuh pedangnya sendiri tak ditempa berkali-kali oleh gagak emas, ia pasti sudah kalah sejak lama. Saat Lu Jiajia terus maju dengan energi pedang, amarahnya semakin menjadi-jadi. Apakah mereka menghabiskan malam pernikahan mereka dengan penuh cinta? Dan aku di sini menjaga gerbang kota untukmu, mengusir para penyerbu. Bagaimana mungkin? Niat pedangnya semakin kuat, menekan dengan kekuatan seperti 1000 pon, seperti lautan air yang luas jatuh dari langit, membuat Sue Yuan
Kehilangan keseimbangan. Sue Yuan mencengkeram salju seperti pisau, kakinya menapak di kegelapan, menghalangi udara. Pedang-pedang itu beradu begitu cepat sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas, hanya bayangan-bayangan kecil. Setiap bayangan panjangnya ratusan kaki, sekilas, seperti kembang api putih yang melesat di langit malam. Di kota Kekaisaran Zhao, orang-orang memandang ke atas kehamparan salju dan es di kejauhan, percaya bahwa itu dibuat khusus untuk pesta pernikahan. Mereka mengacungkan jempol kepada Menteri Pekerjaan Zhao, memuji ide brilian dan pelaksanaannya. Ini bukan ulah kami, kata menteri itu, sedikit khawatir. Yang mulia bersikap rendah hati lagi, yang lain tertawa. Ini tidak mungkin, desis, mungkinkah ini ide yang mulia? Seharusnya tidak begitu. Mengapa kembang api ini dinyalakan di luar kota? Mungkin ada seorang master di antara orang-orang. Petik 2. Meskipun pernikahan telah usai, perjamuan tetap berlanjut. Semua orang menatap langit, mendiskusikan tontonan itu. Belum lama ini, di depan semua orang, Ning Changjiu memeluk permaisuri dan berjalan memasuki kamar pengantin mereka. Permaisuri yang biasanya menyendiri, kini terselubung kerudung merah, tampak seperti istri muda yang lembut. Kontras ini membuat mereka bertanya-tanya apakah orang di balik kerudung itu adalah Zhao Xianger yang mereka sayangi dan hormati. Siapakah Ning Changjiu ini? Pada perjamuan ulang tahunnya 3 tahun lalu, meskipun ia duduk di meja tertinggi, banyak yang meremehkannya. Baru hari ini mereka menyadari pertunangan itu nyata. Dan yang mulia, apakah ia benar-benar kalah darinya? Bagaimana mungkin? Seiring berita itu menyebar, mereka mengetahui bahwa ia adalah murid yang dikabarkan sebagai Master Sekte Tianzong, Lu Jiajia. Bukankah ia sudah meninggal? Banyak pendukung setia Lu Jiajia mulai membela peri Lu. Zhao Xianger tak kuasa mendengar gosip orang-orang. Ia berbaring di kamar pengantinnya, dihiasi lentera dan dekorasi warna-warni. Tempat tidurnya dipenuhi kado-kado meriah, permen yang dibungkus kertas warna-warni, kacang-kacangan yang melambangkan keberuntungan, dan sutra lembut bermotif bunga. Berbaring di tempat tidur, ia merasa seperti tenggelam dalam lautan bulu angsa. Xianger, bangun, Ning Changjiu menarik tangannya. Zhao Xianger masih mengenakan kerudung merah di kepalanya. Dengan enggan, ia duduk dari tempat tidur dan bertanya, ekspresi apa yang mereka berikan kepada kita sebelumnya? Mungkin, Ning Changjiu merenung, lalu berkata, mungkin raut lega yang mereka dapatkan ketika melihat jodoh yang ditakdirkan akhirnya terwujud. Zhao Xianger, dengan nada tidak yakin, melakukan lip sync, kurasa mereka semua memiliki ekspresi yang sama, seperti sedang melihat bunga jatuh ke lumpur, hampir tertabrak mobil. Ning Changjiu tertawa, Xianger, kenapa kau harus mempermalukan dirimu sendiri seperti ini? Zhao Xianger duduk di atas selimut bulu angsa merah, tangannya tergenggam erat di antara lututnya. Ia memejamkan mata, gugup, cahaya merah tua dari lilin yang menembus kerudung berkilau di kelopak matanya yang tipis. Bantu aku melepasnya, kata Zhao Xianger. Oke, Ning Changjiu mengulurkan tangan, dengan lembut menggenggam ujung kerudung, dan mengangkatnya sedikit demi sedikit, seperti tirai pada umumnya, hanya saja kali ini, di balik tirai mutiara, cahaya pagi yang paling jernih dan terindah di dunia tersembunyi. Rahang yang runcing dan berkontur lembut terlihat. Kemudian muncul bibirnya. Bibirnya begitu tipis, sepucat buah ceri yang belum matang, seolah-olah akan tertelan secara tidak sengaja jika ia mengatupkannya erat-erat. Kerudung merah itu perlahan terangkat, dan garis pandangnya melintasi inci demi inci kulit putih porselen yang mulus. Di leher lurus yang indah, wajah gadis itu selembut air. Matanya juga seperti air. Setelah kerudung merah menutupi hidung mancungnya, tatapan mereka bertemu. Ning Changjiu berhenti sejenak. Kenapa kau berdiri di sana? Kita tidak punya banyak waktu lagi. Zhao Xianger mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum. Masih banyak. Ning Changjiu juga tersenyum. Kekuatan waktu menyelimuti mereka, dan mereka saling memandang dalam aliran waktu yang lambat, dan semuanya menjadi rileks. Setelah waktu yang lama, Zhao Xianger berkata, apakah kau punya pengalaman? Dengarkan aku. Ning Changjiu mengerti maksudnya dan berkata dengan lembut. Zhao Xianger berkata, kita matikan lampunya dulu. Apa bedanya bagi kita kalau lampunya mati atau tidak? Bagaimana dengan pakaiannya? Dan aksesori rambut ini juga cantik. Secantik apapun mereka, bagaimana mungkin mereka lebih indah daripada milik Xianger? Apakah kau memujiku? Petik 2. Mereka berdua saling menatap. Ini adalah malam terakhir mereka bersama. Zhao Xianger berbaring di tempat tidur, Ning Changjiu menatapnya dengan lembut. Dia tidak terburu-buru, hanya berbicara dengannya, membantunya menjernihkan pikiran. Jika aku benar-benar tidak bisa mengembalikan giok itu dalam keadaan utuh. Kalau begitu, mari kita keliling dunia bersama. Kita telah bersumpah sebagai saudara, selamanya. Lagi pula, mengembalikan giok itu dalam keadaan utuh belum tentu yang kau inginkan. Apa maksudmu? Mungkin hanya setelah kecocokan yang sempurna dapat tercapai. Kecocokan yang sempurna. Zhao Xianger tertegun sejenak, lalu ia mengerti. Ia memarahi, dari mana kau mendapatkan semua ide kacau ini?
Mereka mengobrol lebih lama, suara mereka perlahan melembut. Cahaya lilin meredup, mata Zhao Xianger perlahan mengabur. Berbaring di tempat tidur, ia merasakan semua tekanan mencair. Sebelum tengah malam, ia memutuskan untuk berhenti memikirkan apapun. Jika dia ingin melakukan sesuatu yang terlarang, ia bisa membiarkannya melakukannya. Gaun pengantin merah menyala itu bagaikan awan kemerahan, seekor burung phoenix yang terbang tinggi di langit. Cahaya senja perlahan turun dari langit, menyingkap keindahan langit bak mimpi di baliknya. Di balik awan senja, burung-burung tampak bernyanyi merdu, bersenandung lembut bak seorang gadis muda. Awan-awan perlahan melayang turun, meluncur turun, bagai air yang menetes dari batu giok, jatuh ke jurang yang dalam, dan dalam sekejap, mereka tak lagi terlihat. Titik titik titik, titik titik titik. Di luar gerbang kota, pertempuran berkobar di langit, semakin intens. Pedang-pedang Lu Jiajia berkerumun, saling bertautan rapat di atas, cahaya dan bayangannya saling bertautan. Cahaya bintang dan bulan kehilangan kecemerlangannya. Di tengah energi pedang yang mematikan, bulan itu sendiri tampak semakin berlubang, cahaya keperakannya berubah menjadi niat pedang yang tajam dan menusuk. Perlahan-lahan, Lu Jiajia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang berasimilasi menjadi pedang kuno yang luas. Pertempuran Sui Yuan semakin intens seiring pertempuran itu sendiri. Ia yakin wanita ini bahkan lebih kuat daripada Si Yu, seorang kultivator istana ungu tingkat puncak. Persatuan roh pedangnya telah mencapai ranah baru yang menggemparkan dunia. Namun burung dewa di dalam dirinya tak gentar. Meskipun ia menanggung luka pedang yang tak terhitung jumlahnya, senyumnya semakin cerah. Sejak kekalahannya dari kucing putih, ia belum pernah menderita luka seperti itu di wilayahnya. Darah membawa sukacita baginya. Setiap kepingan salju menjadi kuntung darah di tengah pembantaian. Mereka berdua merasakan sukacita yang tak tertandingi, melampiaskan amarah terdalam mereka. Wilayahmu tidak buruk, tapi agak bodoh. Lu Jiajia menghantam Sui Yuan kembali ke dalam buku dengan satu tebasan, lalu mendekat lagi. Sui Yuan menghunus pedangnya di hadapannya dan bertanya dengan dingin, "Kenapa?" Lu Jiajia menjawab, "Meskipun sulit menentukan pemenangnya, jika Zhao Xianger datang, kau akan langsung kalah." Sui Yuan mencibir, "Zhao Xianger? Kenapa dia datang? Bukankah dia masih menikmati hubungan cintanya dengan suamimu? Kata-katamu tidak bisa memprovokasiku." Lu Jiajia tidak akan membiarkan emosinya menguasai dirinya dalam duel hidup atau mati. Meskipun pertarungan seperti itu mungkin tampak sengit, sebenarnya itu adalah pertarungan yang direncanakan dengan matang, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kehancuran. Sui Yuan mengulangi kata-katanya, "Wilayahmu tidak buruk, tapi kau terlalu bodoh." Pedang mereka beradu lagi, memicu api yang tertiup angin. Salju yang beterbangan, es, dan pedang, beterbangan di antara mereka, mengeluarkan sebutir manik berwarna merah darah. Lu Jiajia fokus mengayunkan pedangnya dan tidak bereaksi. Sui Yuan menatap bulan di langit. Jika memungkinkan, ia berharap bisa melawan wanita bersenjata pedang itu hingga meraih kemenangan mutlak. Namun waktu menunggunya. Dengan waktu kurang dari 2 jam tersisa hingga batas waktu, tatapannya ke arah Lu Jiajia semakin dingin. Senyum sinis tersungging di sudut bibir gadis itu. Ia tadinya bersikap defensif, tetapi tiba-tiba, dengan seluruh kekuatan spiritualnya, ia menerjang Lu Jiajia. "Aku menyebutmu bodoh karena, meskipun aku setara denganmu, aku bersedia melawanmu sampai mati. Kau bahkan tidak memikirkan alasan di balik ini, malah mengejekku karena bodoh." Sui Yuan mencibir, angin dan salju berubah menjadi pedang, menebas pedang raksasa yang membentang di langit. Keduanya bertabrakan. Gadis itu menangkupkan kedua tangannya di depan dada, dan ujung pedang itu mengiris telapak tangannya, membuatnya berdarah. Wajah Lu Jiajia terkejut, merasakan sedikit bahaya yang akan datang, tetapi tak mampu bereaksi. Sui Yuan tidak menyerang, malah memusatkan seluruh kekuatannya pada pedang. "Raja Ikan," raung gadis itu. Titik titik titik. Titik titik titik. Lampu meredup. Ning Changjiu menatap puncak-puncak gunung giok yang berselimut salju, diselimuti awan dan burung phoenix, seolah-olah sedang menatap bunga teratai salju yang sedang mekar sempurna. Ia berpikir dalam hati bahwa si Maming tidak menipunya, semua dewi yang terkait dengan kerajaan dewa sama sempurnanya dengan batu giok. "Jangan pikirkan hal lain sekarang," kata Zhao Xianger, menyadari sedikit gangguannya. Ning Changjiu berkata dengan tegas, "Tidak." Zhao Xianger menegang. Bahunya sedikit membungkuk, kakinya sedikit ditekuk dan dilipat. Kedua tangannya bertumpu satu di atas yang lain, cakram giok di wajahnya, telapak tangannya sedikit menutupinya. Sedikit rasa malu dan nakal melintas di wajah cantiknya, dan ia sedikit mencondongkan tubuh ke samping. Ning Changjiu menggenggam tangannya, melembutkannya sedikit demi sedikit, lalu menariknya. Ning Changjiu membisikkan sesuatu di telinganya, dan wajah Zhao Xianger semakin memerah. "Hanya kita berdua malam ini. Apapun yang terjadi, jangan khawatir," kata Zhao Xianger, "terutama jangan pikirkan Lu Jiajia." "Yah, setidaknya malam ini. Malam ini untuk kita berdua," kata Ning Changjiu. "Yah, kau hanya boleh tinggal bersamaku, bahkan jika dunia jungkir balik, kau tidak boleh pergi."
Langit dan bumi tidak akan jungkir balik, tetapi awan dan hujan akan jungkir balik. Omong kosong macam apa itu? Zhao Xianger tidak repot-repot memikirkannya. Ia menganggukkan dagunya dan berkata, ayolah, aku juga ingin tahu. Jika aku bersikeras menuruti kemauanku sendiri, cara apa yang bisa ibu gunakan untuk menghentikanku? Ning Changjiu berkata, yah, ibu mertuaku telah menulis begitu banyak cerita untukmu. Malam ini, mari kita ceritakan padanya sebuah kisah tentang manusia yang menaklukkan alam. Baiklah, kata Zhao Xianger. Bibir bertemu, puncak menyentuh lembah. Anak panah itu sudah menancap di tali busur, dan semuanya hampir jatuh. Namun, saat itu juga, mereka berdua bisa merasakan tubuh masing-masing menegang. Ning Changjiu dan Zhao Xianger berhenti, saling menatap, tatapan terkejut terpancar di mata masing-masing. Menikah, saudari Lu. Dengan suara dentuman keras, atap istana yang baru dibangun itu terhempas. Tanpa pikir panjang, mereka membungkus diri dan terbang dengan pedang mereka, satu di depan dan satu di belakang, menuju langsung keluar kota kekaisaran. Raja Ikan. Suara dan pikiran Sue Yuan meraung bersamaan. Kehampaan itu retak tanpa suara. Bayangan seputih salju melintas. Mata pedang Lu Jiajia menangkap wujudnya, seekor kucing seputih salju. Anehnya, nama kucing itu adalah Raja Ikan. Ia menerkam Lu Jiajia, cakar tajam mencuat dari telapak kakinya. Sebelum benar-benar memulai budidayanya, ia telah berlatih memancing selama lebih dari 1 dekade di sungai di gerbang desa. Baginya, kehampaan adalah pantainya, dunia nyata adalah kolamnya. Cakar yang menembus kehampaan itu sempurna, seolah telah dilatih selama ribuan tahun. Lu Jiajia bisa melihatnya, tetapi sulit untuk bereaksi atau menghindar. Bersamaan dengan itu, Sue Yuan melepaskan badai amarah, menyapu ke arah Lu Jiajia. Boom! Semburan api yang menyilaukan meledak di udara. Itu adalah pertunjukan kembang api termegah di atas kota kekaisaran. Kucing putih, yang dikenal sebagai Raja Ikan, baru saja memasuki jalan kelima, tetapi jalan kelima tak tertandingi oleh Istana Ungu. Serangannya pasti akan membunuh wanita itu. Seekor kucing tak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Ia mencabut cakarnya dan menjilati darah. Lalu, menyadari tak ada darah di cakarnya. Pupil kucing itu mengecil. Dalam situasi hidup mati, Lu Jiajia memberanikan diri melepaskan sisa tubuh pedangnya, memusatkan seluruh kekuatannya pada satu titik. Titik itulah yang disambar Raja Ikan. Akibatnya, Raja Ikan tak hanya gagal menebas tubuhnya, tetapi cakarnya pun terasa sakit. Lu Jiajia sendiri bahkan tak tahu bahwa pedangnya dulunya adalah salah satu dari lusinan pedang dewa yang ditempa oleh kerajaan matahari kuno sebelum dinasti Yuan. Namun, kekuatan dahsyat itu tetap membuatnya terhempas, menghantam tembok kota bagai meteor. Sosok Sue Yuan semakin mendekati mereka. Ia tak tahu bagaimana wanita itu bisa menghindari pukulan itu. Tapi itu lebih baik, ia bisa membunuhnya dengan tangannya sendiri. Ia menebas wanita tak berdaya itu dengan pedangnya. Lalu, anehnya, ia merasa gerakannya melambat. Perasaan ini, pupil mata Sue Yuan mengecil, dan ia tiba-tiba teringat wanita misterius dan usil dari Middle Earth sebulan yang lalu. Mungkinkah ia menyusul? Pikiran itu melintas di benaknya. Bayangan merah darah melintas di matanya. Karena waktunya melambat, semua yang ia lihat terjadi dengan sangat cepat. Sebuah tebasan pedang yang menyilaukan. Dalam sekejap, hidup dan mati terbalik. Dengan nyawanya dipertaruhkan, teriakan kucing menggema dari langit. Sangkar waktunya hancur, Sue Yuan meraung marah. Burung suci di dalam dirinya melipat sayapnya, mengambil posisi bertahan. Ia tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya dari badai salju, karena pedang lawan sudah menahan tekanan yang luar biasa. Gerakan pedang lawan hanyalah tebasan sederhana. Namun, kecepatannya luar biasa, bahkan menyaingi serangan Lu Jiajia sebelumnya. Dalam sekejap mata, wilayah badai salju Sue Yuan hancur oleh simpul Gordian lawan yang cepat, meninggalkan 3 retakan besar di tubuhnya yang sudah berlumuran darah. Ia menenangkan diri, melantunkan dengan cepat, sungai musim dingin. Bima sakti di langit seketika turun, membentang di antara mereka, menghentikan serangan mereka selanjutnya. Sungai musim dingin itu berputar di sekitar tubuh Sue Yuan bagaikan pita, menyembuhkan semua lukanya, meskipun dengan pengorbanan yang besar. Wajahnya sepucat kematian. Baru saat itulah ia melihat dengan jelas pendatang baru itu. Ia adalah seorang pemuda berbalut gaun pengantin merah tua, ikat pinggangnya terlepas, memperlihatkan dadanya. Otot-otot menonjol di antara lengannya, meridiannya berdenyut dengan energi seperti naga. Di belakangnya, sebuah patung emas iblis bersinar terang. Namun, ia tidak memegang pedang, melainkan tiang lampu yang dipetik sembarangan dari kamar pengantin. Matanya, sedingin es saat ia menatap dirinya sendiri, mengabaikan pemandangan itu. Ia tak akan membiarkan mangsanya, bahkan mereka yang berada di alam bawah, lolos dari genggamannya. Ia mengulurkan cakarnya yang tajam, meluncur di udara menuju Lu Jiajia. Dengan desiran, cakarnya mengenai sesuatu yang kokoh. Itu adalah sebuah payung merah yang langsung mekar di hadapannya. Payung itu penyok akibat benturan, tetapi anehnya, payung itu tetap utuh. Gadis di bawah payung, yang tertimpa payung merah, jatuh ke sisi Lu Jiajia.
Ia menarik Lu Jiajia dari tembok kota, memeluknya, dan melarikan diri kembali ke kota kekaisaran. Saudari Lu, tunggu aku di sini, kata Zhao Xianger dengan sungguh-sungguh. Ya, Lu Jiajia memegangi perutnya, pandangannya sedikit kabur. Gadis di depannya mengenakan pakaian pengantin yang sangat tidak pantas, bahkan tampaknya pakaian pria. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.